Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Kurata Anwar dari kelas 12C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Muhammad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu penyebar luasan Islam pasca Wali Songo, yaitu yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah orang Martapura atau Kalimantan Selatan. Dia berasal dari daerah Lok Lobang dan dia diberi gelar sebagai Datu Kalampayang. Beliau ini adalah salah satu murid yang belajar dari para pembaru Islam yang berada di Madinah dan di Mekah. Ketika itu dia dari sejak kecil dikirimkan oleh kedua orang tuanya untuk belajar di kota Mekah. Karena itu ia di sana mempelajari ilmu agama, dan karena bakatnya Sultan Tahmidullah II mengirimkanlah dia ke Mekah dan ke Madinah untuk belajar dan memperkaya dan memperluas agama yang ada di sana. Dia belajar di Mekah dan di Madinah selama 30 tahun, dan dia pun di sana mempunyai guru-guru antara lain Muhammad bin Abdul Karim As-Samam, Muhammad ibnu Sulaiman Al-Qurdi, ada Sulaiman At-Taulah Al-Misri, dan Syekh Ibrahim Al-Rais. Nah, ketika itu dia belajar bersama para sahabat-sahabat atau syekh-syekh yang sudah tadi disebutkan, dan dari Indonesianya pun tidak kalah sedikit. Sedangkan di sana ada dari Syekh Abdullah Al-Palimbani, ada Syekh Daud Al-Fatani, dan Syekh Abdul Raud Singkel. Ketika ia belajar di kota Mekah dan di Madinah, maka ia mempelajari berbagai macam banyak pelajaran, di antaranya yaitu kitab fikih yang sekarang disusun oleh Imam Syafi'i. Dan ketika sudah mengetahui apa yang dia katakan, maka itu akan menjadi tolak dasar dan menjadi bahan untuk umatnya yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Pemikiran dan usaha penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu dengan bersifat adaptif dan konstekstual, dan dia melakukan pendekatan dakwah yang secara humanis. Ia tidak terlalu frontal untuk menyebarkan Islam di daerah Kalimantan waktu itu, dan ia pun memperkenalkan Islam melalui pendidikan, hukum, dan kebijakan sosial. Dan yang kedua yaitu pembentukan lembaga hukum Islam. Dan yang ketiga pendidikan dan kaderisasi ulama. Yang keempat pembaharuan sosial. Nah, ketika yang tadi sudah disebutkan, maka muncullah pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama, perkembangan Islam di Kalimantan dan Nusantara bagian timur cukup luas dan memperluas jangkauannya. Yang kedua, tradisi keilmuan pesantren di Kalimantan. Dan yang ketiga, penerapan hukum Islam di lingkungan kerajaan dengan
kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan karangan beliau yang memperluas dan mempertegas bahwa Islam di Kalimantan menjadi tolak ukur bahwa dialah yang memperluas Islam pasca setelah ia belajar di Mekah dan di Madinah. Setelah itu Muhammad Syekh Al-Banjari ini sering menjadi tokoh tasawuf di daerahnya, dan ia pun menjadi rujukan sebagai tentang fikih dengan menggunakan bahasa Melayu. Kesimpulan yang bisa diambil dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini yaitu ia adalah ulama besar Nusantara yang menggabungkan ilmu syariah, dakwah, pendidikan, dan hukum Islam, serta pemikirannya menekankan penerapan Islam secara damai, bertahap, dan sesuai budaya lokal, yang membuat ajaran Islam diterima luas di masyarakat Banjar dan Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.